Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah Allah Jalla Jalaluh, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat menjadi hamba Allah, merasakan kelezatan mengabdi kepada Allah, merasakan kenyamanan menjadi abdi Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kita kelak, sehingga kita mati husnul khatimah dan berjumpa dengannya dalam kasih dan sayang Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk mengkaji tentang tamannya orang-orang soleh. Kita masuk kepada bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Jujur kepada Allah dan jujur kepada makhluknya. Jujur dalam berucap dan jujur dalam beramal. Dan kita telah menyimak perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar, yang keimanannya bukanlah dusta, yang amalannya bukanlah pencitraan, tapi semua dia lakukan adalah demi mendapatkan ridha Sang Pencipta, mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Sudah ada beberapa hadis yang kita baca. Kita sampai ke hadis nomor 57 insyaallah. Silahkan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 57. Ar-Rabi'u an Abi Sabitin wakila Abi Sa'idin wakila Abil Walidi Sahli bin Hunayfin wa huwa Badriyun radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin balaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi rawahul Muslimun. Dari Abu Sabit, namun ada yang mengatakan dari Abu Sa'id, ada pula yang mengatakan dari Abul Walid Sahal bin Hunayf, dan dia termasuk peserta Badar radhiyallahu anhum, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada, meskipun dia mati meninggal dunia di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik, subhanallah. Hadis keempat dari bab kejujuran ini dari Abu Sabit. Ada yang mengatakan dia Abu Sa'id. Jadi ini perbedaan di kunyahnya. Kunyah itu adalah nama yang dimulai dengan kata Abu atau Ummu. Ada yang mengatakan bahwasanya kunyahnya Sahal bin Hunayf adalah Abu Thabit. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Sa'id. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Walid. Tapi nama dia adalah Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu.
disebutkan di sini wahuwa badri, dan dia adalah salah satu sahabat yang turut dalam perang Badar. Kenapa harus dibedakan antara sahabat yang ikut perang Badar dan yang tidak ikut perang Badar? Ada keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, di mana Allah Jalla Jalaluh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittala'a ala ahli Badar. Allah melongok memandang kepada mereka yang ikut perang Badar. Lalu Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum au faqad wajabat lakumul jannah. Kalian silahkan beramal sesuka kalian, sekehendak kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Atau dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya telah pasti surga untuk kalian. Malaikat-malaikat yang ikut perang Badar itu juga kedudukannya berbeda dengan malaikat-malaikat yang tidak ikut perang Badar. Maka pantas ketika Imam Nawawi menyebutkan tentang Sahal bin Hunayf wa huwa badri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ini tentang kebenaran niat kita, kejujuran permohonan kita sama Allah Jalla Jalaluh. Ada orang yang hanya ingin di lisannya, tapi hatinya tidak. Sebagian kita ditanya umpamanya teman-teman di Oman, mau pulang nih liburan Ramadan ini. Iya, insya Allah mau pulang. Tapi hatinya gak ingin pulang. Lisannya yang mengatakan dia ingin pulang. Jadi sebenarnya dia tidak jujur. Barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah, di sini disebutkan asyhadah, minta mati syahid. Dan kita tahu bahwasanya syuhada itu kedudukannya setelah as-siddiq. Sebagaimana sudah kita jawab atas pertanyaan yang ditanyakan pada perjumpaan sebelumnya tentang bahwasanya derajat siddiq ini satu derajat di bawah Nabi. Itu disebutkan di surat An-Nisa 69 yang sudah pernah kita baca. Bahwasanya Allah mengatakan, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin." Jadi barang siapa yang minta mati syahid bisidqin, dengan jujur, nggak main-main permohonan dia. Bukan kata orang Jawa ada istilah abang-abang lambe. Abang-abang lambe itu dia hanya buah bibir belaka. Tapi ini disebutkan bisidqin, minta dia berdoa untuk mati syahid. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Allah akan ballaghahullah manazil syuhada. Allah akan letakkan dia di kedudukan, di martabat orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyi, walaupun takdirnya dia mati di atas ranjang. Seperti Khalid bin Walid yang pernah kita singgung, bagaimana di tubuhnya tidak ada satu tempat pun sejengkal, melainkan di situ ada bekas tebasan pedang, ada bekas tusukan tombak, ada bekas anak panah, penuh dengan luka, mati di atas ranjang. Kita ini nggak tahu mati kita bagaimana, tapi kita perlu meminta kepada Allah, berniat. Rasul SAW mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia belum berperang dan tidak pernah ngomong sama dirinya untuk berperang,
maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Ini bicara tentang masalah hati. Jujur nggak kita ingin belain Islam? Ingin mengorbankan jiwa, raga demi untuk Islam. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan makna syuhada, orang-orang yang syahid. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara para syuhada, orang-orang yang memberikan kesaksian sebenarnya adalah para ulama. Syekh bin Utsaimin mengatakan karena para ulama adalah memberikan saksi atas keesaan Allah. Di surat Ali Imran ayat 18. Coba dibaca. Surah Ali Imran ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuh, syahidallah. Allah memberikan pernyataan, memberikan kesaksian bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Malaikat-malaikat pun demikian memberikan kesaksian. Wa ulul ilm, dan para ulama. Maka mereka termasuk syahid. Termasuk dari kalangan syuhada. Orang yang mati sakit perut, orang yang mati karena penyakit taun yang pernah kita bahas, mereka disebut syuhada. Kemudian orang-orang yang meninggal di jalan Allah Jalla Jalla. Ingat, yang meninggal di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang berjuang untuk mendapatkan, ya, dia berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dia berperang untuk menunjukkan keberanian dia. Ada yang berperang untuk dikenang. Ada yang berperang karena fanatisme kelompok. Ayu dzalika fi sabilillah. Yang mana sih yang di jalan Allah? Yang mati syahidnya di jalan Allah, yang mana? Kata Rasulullah SAW, ini menjadi pigora tentang siapa yang mati syahid dalam peperangan. Ditanya, yang mana yang fisabilillah? Kata Rasul SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tegak berdiri di atas, tuh niatnya itu, menegakkan kalimat Allah Jalla Jalaluh, maka dialah yang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bagaimana seorang yang berperang untuk negerinya, membela negaranya. Tergantung. Kalau pembelaan dia menyelamatkan negaranya demi kalimat Allah, maka dia fisabilillah. Tapi kalau tidak, ya bukan fisabilillah. Hanya sekedar bela negara supaya dapat gaji, supaya dikenang, naik pangkatnya, dia nggak fisabilillah.
Dan ingat, di antara para syuhada yang tadi kita sampaikan, yang tertinggi adalah orang-orang yang mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah Jalla Jalaluhu. Ini berkaitan dengan meminta agar mati syahid dengan sidq, dengan jujur, dengan benar, gak main-main. Maka tatkala kita berdoa, usahakan nampak di diri kita kesungguhan ketika minta sama Allah. Di antara bentuk kesungguhan itu adalah penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, kita mohon sama Allah Jalla Jalaluhu sambil mengulang-ulangi doa kita. Minta lagi sama Allah, minta lagi sama Allah, berulang-ulang. Karena hal itu menunjukkan kalau dia memang sedang butuh. Tapi kalau orang datang sekali minta kemudian pergi, ya bukan orang yang butuh. Ini berkaitan dengan hadis ini. Baik, dilanjutkan. Hadis yang selanjutnya, mungkin dibaca artinya hadis yang selanjutnya. Hadis kelima dari bab ini. Hadis ke-58 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara nabi-nabi Allah ada seorang nabi, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada mereka yang hendak berperang. Lalu dia berseru kepada kaumnya, tidak boleh ikut bersamaku orang yang baru menikah dan hendak berhubungan badan dengan istrinya, tetapi belum sempat melakukannya. Tidak boleh pula mengikutiku seseorang yang membangun rumah dan belum sempat memasang atapnya. Tidak juga boleh menyertaiku seorang yang telah membeli kambing atau unta yang tengah hamil, sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Kemudian Nabi berangkat. Lanjutkan. Kemudian Nabi berangkat untuk berperang hingga ketika sudah mendekati negeri atau perkampungan yang dituju. Kira-kira menjelang waktu asar, dia pun berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintah dan aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah ia matahari di atas kami ini. Lalu matahari ditahan olehnya supaya tidak lepas terbenam, hingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Nabi itu lantas mengumpulkan hanimah atau harta rampasan perang. Kemudian datanglah sesuatu berupa api yang hendak melahapnya, tetapi ia tidak jadi melahapnya. Lalu Nabi itu berkata, sesungguhnya itu antara kalian ada pengkhianatan. Karena itu hendaklah setiap kelompok mengirimkan satu orang untuk berbayat kepadaku. Kemudian melekatlah tangan seorang dari mereka dengan tangan Nabi itu. Dan Nabi itu berkata, di antara kalian kabilahmu ada pengkhianatan, maka suruhlah orang-orang dari kabilahmu untuk berbaiat kepadaku. Kemudian melekatlah tangan 2 atau 3 orang dari kabilah orang tadi dengan tangan Nabi tersebut. Lalu Nabi itu berkata, di antara kalian benar-benar ada pengkhianatan. Lalu mereka, orang-orang dari kabilah tersebut, datang dengan membawa sebuah kepala seperti kepala sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi itu meletakkannya bersama hanimah yang lain. Lalu datanglah api dan melahapnya. Abu Hurairah berkata, sungguh hanimah tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelum kami, kaum muslimin. Lalu Allah menghalalkan harta rampasan perang itu kepada kami, karena dia melihat kelemahan kami sehingga ia pun menghalalkannya untuk kami. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik, subhanallah. Dalam hadis ini ada cerita tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu banyaknya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW cerita tentang Nabi. Nabi seringkali menceritakan. Kenapa?
Karena dalam kisah-kisah itu ada ibrah. Allah perintahkan kepada Nabi, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka cerita-cerita, kisah-kisah tersebut supaya mereka berfikir. Di antara yang beliau ceritakan biasanya cerita-cerita Nabi Bani Israel. Ini salah satu cerita. Dalam hadis ini bagaimana Nabi tersebut benar-benar ingin pasukan perang yang hatinya tidak tersibukkan dengan hal-hal lain. Hanya dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka disebutkan secara detail. Yang udah nikah, yang tinggal masuk ke tempat istrinya. Dulu tuh kadang-kala menikah, kan udah pernikahan, udah akad. Tapi belum diantar tuh bininya. Atau lakinya belum datang ke tempat bininya. Mungkin janji nanti malam atau besok lusa. Baru setelah walimah, baru umpamanya masuk ke tempat bininya. Kata beliau, kata Nabi tersebut, gak boleh ikut. Yang bangun rumah, udah hampir selesai nih, tinggal ninggiin atapnya, gak usah ikut. Yang punya kambing, punya onta, yang sedang menunggu kelahirannya, kata Nabi tersebut, jangan ikut. Nggak usah. Dia menginginkan pasukan yang benar-benar hatinya tidak tersibukkan dengan dunia. Dengan sesuatu yang membuat dia tidak khusyuk. Maka kita lihat Rasul SAW melarang tuh orang sholat dalam kondisi telah dihidangkan makanan di diri dia. Kenapa dilarang? Karena dia mau tidak mau ketika dia sholat akan jadi bahan hayalan dia. Maka hendaklah makan, baru setelah itu sholat. Kemudian subhanallah, ketika masuk waktu asar, dalam kondisi mereka sudah mau menyerang. Dan kita tahu bahwasanya sholat asar gak mungkin dijamak dengan sholat maghrib. Maka Nabi tadi berdoa kepada Allah subhanallah. Dia berkata kepada mentari yang mau terbenam. Innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai mentari, engkau nih tenggelam atas perintah Allah. Terbit atas perintah Allah. Berputar atas perintah Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan di surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Tuh, mentari itu berputar di porosnya, di tempat dia berputar sesuai dengan ketentuan Allah. Itu udah takdir Allah Jalla Jalaluhu. Maka kemudian ada orang-orang yang berpikir bahwasanya tidak mungkin terjadi perubahan di gerakan mentari, di gerakan bulan, bintang-bintang. Siapa yang bilang gak mungkin? Yang bilang gak mungkin adalah orang yang tidak percaya dengan adanya pencipta langit dan bumi. Kita percaya mentari nanti bakal terbit dari arah barat. Mentari bakal terbit dari arah barat. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh dia. Mentari itu setiap mau tenggelam dia minta izin sama Allah. Suatu saat akan datang waktu dia tidak diizinkan untuk tenggelam. Dia malah terbit dari arah barat. Maka Nabi ini mengatakan, ini iman jamaah. Subhanallah ya. Ana ingat dengan doa melihat hilal. Yang Rasul SAW mengajarkan doa buat kita. Kalau kita ngelihat hilal nih, apa yang kita katakan? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Kita mengatakan Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Sama nih, kita sama-sama makhluk. Hanya tugasnya yang berbeda. Kita sama-sama makhluk. Maka Nabi ini mengatakan, engkau disuruh sama Allah dan aku disuruh sama Allah. Sama-sama kita disuruh. Aku disuruh berjihad, berjuang di jalan Allah. Engkau disuruh berputar. Lalu dia mengatakan,
Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahan dia ya Allah. Ya Allah, tahan dia. Jangan boleh dia tenggelam. Maka Masya Allah. Fahubisat hatta fatallah alaih. Maka mentari itu ditahan tidak tenggelam sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Selesai peperangan, mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak sekali. Tapi itulah kesulitan umat-umat sebelum kita. Supaya kita ini bangga dan bersyukur menjadi umat penutup para umat. Dulu gak boleh mereka makan dari harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang tersebut ketika sudah didapat dikumpulkan. Gak ada kepikiran untuk mengembalikan modal untuk perang selanjutnya, untuk membangun negeri, gak ada. Itu harta rampasan perang dikumpulin, mereka nunggu. Nunggu apa? Nunggu api yang datang melahap dari langit. Untuk menunjukkan jihad mereka diterima sama Allah. Pada saat itu, api tak kunjung datang. Maka Nabi tersebut mengatakan, fikumul ghulul. Ada di antara kalian berkhianat. Ghulul itu mencuri dari harta rampasan perang. Artinya tidak dimasukkan ke sana. Fikumul ghulul. Akhirnya Nabi gak tahu siapa yang berkhianat. Akhirnya Allah memberikan kepada beliau satu perintah di mana semua pemimpin qabilah satu orang bersalaman baiat. Tiba-tiba ada yang tangannya gak mau lepas. Gak lepas tuh. Lengket tangan. Maka dikatakan di qabilah kalian pengkhianat itu. Maka setiap anak qabilah bersalaman. Ternyata ada 2 atau 3 orang yang lengket. Kalian nih pengkhianatnya. Akhirnya udah ketahuan. Dan berkaitan dengan hal yang gaib kita tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Dibawa ternyata yang digelapkan nih. Harta yang digelapkan itu adalah seperti kepala sapi betina tapi dari emas. Ya kita tahulah mereka orang-orang penyembah-penyembah berhala. Mereka bikin berhala-berhala mereka dari berbagai macam bahan. Ada yang dari emas, dari perak, dari timah, dari perunggu mungkin. Itu emas pada waktu itu. Maka akhirnya kepala itu diletakkan, datang api melahap. Itu harta rampasan perang. Jamaah rahimakumullah. Di sini kejujuran ketika dipinta. Kita mungkin ya tidak tahu sahib kita ini jujur atau tidak ya. Tapi Allah tahu tentang kejujuran tersebut. Dan kesuksesan seseorang itu berdasarkan kejujuran. Sebagaimana tadi Pak Nabi yang mereka menanti api yang datang untuk melahapnya. Nggak datang-datang. Oh berarti ada yang nyuri nih. Ada yang nggak jujur nih. Padahal itu Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang boleh ikut perang adalah orang-orang yang memang lillahi ta'ala. Tapi siapa yang tidak terpengaruh dengan dunia jamaah? Berapa banyak pekerja-pekerja di negeri kita? Sekarang mulai masa kampanye. Apakah mereka orang-orang yang jujur memang untuk membangun negeri ini? Atau mereka hanya orang-orang yang berkedok untuk mencuri negeri? Ini yang sangat menakutkan. Karena berkaitan dengan harta milik orang banyak. Sedih sekali ketika orang-orang yang dipilih oleh rakyat, ya memang sistemnya yang tidak benar. Dipilih oleh rakyat berakhir di penjara.
puluhan anggota DPRD, anggota DPR yang mereka ketika masa kampanye datang ke kampung-kampung masyarakat, menceritakan tentang visi dan misi dia yang semuanya bohong dan dusta. Rakyat hanya mendapatkan kebohongan. Apa bukti dia bohong? Buktinya dia di penjara akhirnya. Gak benar kalau dia mengatakan kita ini ingin membangun negeri ini. Subhanallah, ingin membangun negeri ini. Dari mana? Dari balik penjara KPK. Dan yang dibongkar sama KPK itu jemaah baru sedikit. Mereka senantiasa memisalkan dengan fenomena gunung es seperti itu. Ujungnya doang yang kelihatan, di bawahnya itu banyak. Dan akan tersingkap. Kalau tadi yang bohong itu bisa tersingkap secara langsung. Jadi bukan istilah sekarang apa? OTT ya. Operasi tangkap tangan kalau nggak salah. Dulu tuh tangkap tangan sama Nabi salaman nggak lepas dari tangannya. Oh ini nih yang melakukan penggelapan. Dan kita sebagai rakyat, ya kita sendiri yang salah memang. Kita nggak benar. Siapa sih yang milih pemimpin-pemimpin tersebut? Rakyat-rakyat yang memang pendusta. Yang mereka tidak memikirkan maslahat kecuali perutnya dan dirinya sendiri. Jangan dikatakan yang menjadi tim sukses. Enggak, kita ingin kebaikan buat negeri ini. Kita ingin kemajuan buat negeri ini. Akan terbukti nanti. Apakah benar yang kau ucapkan? Atau hanya lips. Hanya lipstick di bibir aja yang untuk memperindah. Tapi semuanya dusta. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini cerita ini ada banyak tanda-tanda kenabian ya, kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Allah yang ngatur alam semesta ini. Mentari terbit, mentari terbenam, bulan seperti itu. Dan kita percaya bahwa kelak kita akan dibangkitkan, bintang-bintang akan berjatuhan, rembulan mentari akan dikumpulkan, dan kemudian dicari itu orang-orang yang menyembah mentari dan rembulan. Gak ada lagi Tuhan mereka. Karena memang la ilaha illallah. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke hadis yang ke-6. Nah, silahkan. Bismillah. Hadis ke-59. As-sadisu an Abi Khalidin Hakimi bani Hizamin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam. Sebelum dilanjutkan baca, jadi sebenarnya ada terjemahan yang kurang. Di bahasa Arabnya ini disebut as-sadis. Apa artinya as-sadis? Sebelumnya disebut al-khamis. Keenam Ustaz. Keenam. Ini yang tidak diterjemahkan. Jadi maksudnya ini hadis ke-6 dari bab as-sidq, bab kejujuran. Nah, silakan dibaca. Yang ke-6 tambahin. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 2 orang yang berjual beli mempunyai khiyar, hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan berterus terang, keduanya akan diberi berkah dalam jual beli mereka.
Adapun jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, berkah jual beli mereka akan dihapus, hilang. Muttafaq alaih. Subhanallah, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan barokah cari rezeki. Sebagian orang berpikir kalau bohong rezekinya tambah banyak. Barangnya akan laku. Dagangannya akan laris. Ini ternyata bertentangan dengan cara yang sebenarnya mendapatkan rezeki. Ternyata cara mendapatkan rezeki itu dengan kejujuran. Sebagian orang dia berbohong memang dapatnya banyak. Orang ditipu sama dia. Tas KW dibilang asli, HP KW dibilang asli. Mobil rusak dibilang bagus. Macem-macem. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Makanya pasar nih, kata Nabi SAW, syarrul biqa atau abghadul biqa ilallah. Tempat yang paling buruk, yang paling dibenci Allah tuh pasar. Kenapa? Di situ tuh tempat segala kemaksiatan dan kemungkaran. Salah satunya dalam urusan jual beli. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, hadis Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar. Itu orang yang penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar. Hak pilih. Pilih apa? Pilih untuk melanjutkan jual beli mereka atau membatalkan jual beli mereka selama mereka belum berpisah. Ini yang disebut dengan khiyarul majlis. Khiyar di majlis tersebut. Jadi mereka punya khiyar. Itu hukum asalnya. Jadi kalau Anda jual beli sama fulan, Anda beli HP-nya. Kemudian Anda beli HP-nya, Anda pegang-pegang HP-nya. Anda lihat, ini jadi milik Anda nih. Duit udah Anda bayarin, udah jadi milik Anda. Terus Anda ngomong, aduh Anda gak jadi ya. Kok gak serak hati Anda? Itu hak. Boleh ketika itu mereka untuk gak jadi membatalkan. Baik pihak pembeli atau penjual. Yang jual setelah dapat duit, dia pikir-pikir lagi, ya Allah kayaknya Anda susah dapat barang kayak gitu juga. Udah gak jadi. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Kemudian ada orang yang mensyaratkan, ini udah beli gak boleh balik nih. Gak ada masalah, kalau itu memang sudah jadi kesepakatan, gak boleh balik. Kalau yang mensyaratkan penjual atau pembeli, sesuai dengan kesepakatan mereka, al-mu'minun ala syurutihim. Karena ini hak keduanya. Lalu Nabi SAW menjelaskan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur, wabayyana, dan menerangkan, berterus terang. Jujur ini biasanya dalam menyebutkan kelebihan. Terus terang itu dalam menyingkap aib dan kekurangan yang dijual. Orang tuh biasanya dalam urusan kelebihan ditambah-tambahin. Jual mobil, Masya Allah. Mobil bekas, tanya gimana? Waduh, bagus mobilnya ini. Anak udah coba, anak ini tangan pertama, macam-macam dia berikan kelebihan-kelebihan mobil tersebut. Kalau dia jujur nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia menambahkan sesuatu yang tidak ada di situ. Ditanya atau nggak tanya. Jadi kalau bertanya biasanya untuk masalah kekurangan. Terus terang nggak untuk masalah kekurangan. Ada sebagian orang yang nggak terus terang bahwasanya mobilnya pernah nabrak. Dia mengatakan, coba antum cek, bawa ke bengkel mana, mobilnya bagus, saya jamin. Bawa. Tanya, pernah nabrak? Ente coba lihat sendirilah. Mobil ini bagus. Seperti itu. Kebanyakan pedagang seperti itu. Kalau yang dilakukan adalah menjelaskan tentang kekurangan, jujur dalam menyebutkan kelebihan, apa yang akan terjadi? Subhanallah. Burika lahuma fi bai'im.
Dua orang ini diberkahi, dijual belinya. Barokah itu apa artinya? Itu kebaikan yang terus tumbuh, bertambah dan tetap gak kemana-mana. Maka kalau ada pedagang yang kita lihat, ya Allah ya, di kampung kita lihat. Na'udzubillah, ada pedagang sate yang dicampur daging ayam dengan daging apa. Ada yang sate kambing, ternyata dia adalah sate kambing dengan sate anjing umpamanya. Ada yang jualan bakso 100% asli daging sapi, ternyata dicampur dengan daging celeng. Dia berharap cepat kaya dengan cara seperti itu, nggak bakalan. Tunggu waktunya, dicabut berkahnya. Kalau engkau tidak jujur dan terus terang. Apalagi kalau model yang haram diberikan kepada umat Islam. Antum gak jujur aja dosa. Gimana kalau antum memberikan makanan yang haram? Babi itu haram. Campur dengan daging sapi, dijadikan bakso kemudian dijual. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, ternyata kejujuran itu membuahkan berkah. Antum jujurlah. Mungkin perasaan takut saat Anda kalau jujur, kalau terus terang, kayaknya gak laku barangnya. Mungkin gak laku sekarang. Mungkin besok gak laku. Mungkin setahun gak laku barangmu. Tapi Allah kasih berkah sama antum. Allah kasih berkah. Mungkin tidak di barang ini, tapi kasih berkah di yang lainnya. Kenapa? Karena itulah buah dari kejujuran. Tapi kalau barang itu laku, alhamdulillah udah laku barang ana. Ini barang ana takut gak laku, alhamdulillah. Bas, mudah-mudahan orang yang dapat gak balik lagi. Dan ingat, kalau bicara dosa, antum gak usah tanya ke orang banyak. Al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali' 'alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang menggerundel di hati, nggak ingin ke orang lain tahu. Itu dosa. Kalau antum ternyata menyembunyikan sesuatu di barang tersebut, antum sembunyikan, nggak terus terang, antum takut kalau sampai dia tahu nantinya, itu dosa. Ini berkaitan dengan dalam perdagangan, dan untuk jadi pedagang yang jujur memang berat kali. Rasul SAW mengatakan at-tajiru shaduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi. Dari beratnya pedagang yang jujur. Terkadang jual berapa, aduh rugi kalau harga segitu, rugi harga segitu, ngambilnya nggak boleh segitu. Itu banyak terjadi. Ana masih ingat kejadian di Madinah. Ana mau beli sesuatu, mau liburan beli oleh-oleh, dia kasih harga 12 real. Ana tawar 8 real. Kata dia nggak boleh, modalnya aja nggak segitu, kata dia. Oh rame nih. Ana ngomong ya sudah, kalau nggak bisa Ana pergi. Pergi dipanggil. Udah nggak apa-apa sudah. Harga segitu sudah. Mungkinkah dia menjual rugi? Atau dari tadi ternyata dia bohong dan dusta? Maka dari itu ada pedagang yang terus miskin. Sampai kapan? Ana punya paman, cerita dia. Bahwasanya dia diajarin sama salah satu non-muslim, pedagang non-muslim. Dia ngomong, bapak, kata dia, kalau mau jual, kata dia, jangan terlalu mahal. Murahin aja, tapi timbangannya dikurangin, kata dia. Ada di pinggir-pinggir jalan, ada seorang ustadz beli buah 1 kilo, sampai rumahnya ditimbang ternyata 900 gram. Karena banyak pencuri timbangan. Dan ternyata orang-orang yang melakukan itu hidupnya yaitu gak diberkahin. Hasilnya itu jadi petaka, jadi penyakit buat dia, jadi penyakit buat anaknya, buat keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Maka usahakan kita untuk jujur. Modal orang hidup tuh, akhlak sama Allah dijaga, akhlak sama manusia dijaga. Di antara akhlak sama Allah, sholatnya dijaga, sama manusia jujur dalam bermuamalah. Barakallahu fikum. Selesai nih bab tentang
tobat, sabar, jujur. Tapi mengamalkan semua itu terkadang berat dan sebagian mengalami kesulitan. Maka kita masuk ke bab kelima. Bab kelima ini adalah bab yang membantu kita untuk ringan mengamalkan kejujuran. Yaitu masalah babul muraqabah. Bab merasa senantiasa diawasi Allah Jalla Jalaluhu. Antum bisa lihat tuh, orang-orang yang ketangkep narkoba atau korupsi macam-macam, mereka tidak menghadirkan. Ketika mereka tahu sedang diawasin, mereka tahu telepon mereka sedang disadap, mereka tahu ada orang yang mengikuti. Mungkinkah dia melakukan kemaksiatan tersebut? Kayaknya nggak mungkin. Konyol kalau dia melakukan hal tersebut. Maka dengan menghadirkan muraqabatullah, oke, manusia mungkin nggak ngelihat ya. Ketika antum ngurangin timbangan, ketika antum nggak jujur, tapi innallaha kana alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasin kalian. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akan baca babul muraqabah ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Menyebutkan 5 ayat sebagai contoh dari ayat-ayat yang menghadirkan di diri kita perasaan selalu diawasi Allah. Dan kita senantiasa mengawasi Allah Jalla Jalaluhu dalam artian kita yakin Allah melihat kita dan kita melihat Allah dengan segala nama-namanya dan sifat-sifat yang mulia. Baik, silakan dibaca. Dibaca ayatnya langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yaraka hina taqul wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat engkau Muhammad ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, Surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. subhanallah. Nih, Allah mengatakan kepada nabinya, alladzi yaraka hina taqum. Sebelum itu Allah mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkallah engkau kepada Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Serahkan semuanya sama Allah. Yakin sama Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha pengasih. Siapa tuh Allah? Allah itu yang senantiasa melihatmu, memandangmu ketika engkau berdiri untuk sholat. Ini juga memotivasi kita untuk beribadah, jangan nunggu dilihat orang. Sekali lagi, akhirnya ibadah seorang muslim tuh bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk pencitraan. Sekali lagi nih, karena sekarang kalau bicara masalah pencitraan ya, anak kadang kesian. Ya mudah-mudahan anak diampuni sama Allah dan semuanya diampuni sama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat baik kepada rakyatnya tanpa ada kamera yang mengawasi, tanpa ada wartawan yang datang bersama dia. Beliau makan, beliau masuk pasar, sidak pasar. Beliau ke rumahnya anak yatim. Beliau ke tempatnya janda-janda. Nggak ada kamera yang mengawasin beliau. Agar seorang muslim ketika berbuat tuh ya lillahi ta'ala. Dan disebutkan Allah tuh melihat ketika engkau berdiri. Nggak ada orang yang ngelihat. Gelap rumahmu. Engkau berdiri. Membaca Al-Quranul Karim. Membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surat yang panjang. Karena terkadang seorang ini kalau sholat sendirian, Masya Allah, cepat banget. Yang dibaca kulhu, yang dibaca idza jaa nasrullahi wal fath, inna a'tainakal kautsar. Kalau dia jadi imam, Masya Allah. Yang dibaca surah Al-Hujurat, surah Kiamat,
Antum bener nggak lillahi ta'ala? Allah tuh ngeliat ketika engkau bangun berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Ketika Nabi berubah gerakannya, sujud, duduk, berdiri, gelap, malam nggak ada yang ngeliat, tetangga nggak tahu, anak nggak tahu, istri nggak tahu, tapi Allah tahu. Allahumma arhamna ya Allah. Semoga Allah merahmati kita. Nih, sehingga seorang yang beribadah menghadirkan pengawasan Allah Jalla Jalaluhu, maka dia tidak akan riak kepada umat manusia. Apa manfaatnya ana nunjukkan ibadah ana sama mereka? Biasanya orang itu riak, pamer kepada manusia karena dua hal. Satu, mengharapkan pujian. Yang kedua, mengharapkan urusan dunia. Mengharapkan harta, jabatan, atau pangkat. Maka para jamaah rahimakumullah, Syekh bin Utsaimin mengatakan muraqabah, yang artinya menghadirkan pengawasan di diri kita itu ada dua. Yang pertama, kita yang mengawasin Allah. Dalam artian kita beribadah tuh seakan-akan memang melihat Allah. Yang kedua adalah kita yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasin kita. Sebagaimana di awal surat An-Nisa, ayat pertama yang sering kali Nabi baca ketika khutbatul hajah, beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tuh senantiasa mengawasin kalian, senantiasa. Maka ayat ini ya paling tidak membuat kita jadi lebih aman hidup. Ketika ada orang yang menyakitin kita, kita tahu Allah sedang mengawasin kita. Ketika ada musibah yang hendak datang kepada kita, Allah itu tahu musibah itu akan datang. Dan orang ketika sholat, sujud itu adalah posisi dia yang paling dekat sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka dianjurkan banyak berdoa. Ketika berdiri dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang. Ketika sujud dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Allah ngeliat, Allah dengar sama antum. Maka jangan cepat mengangkat keningnya ketika sujud. Terburu-buru mau kemana? Baca doa tuh. Rasulullah SAW sujudnya pun panjang. Beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. Apa aja dibaca. Maka kita pun hendaklah membaca tersebut, khususnya tadi ketika nggak ada yang ngeliat. Kalau di masjid banyak yang ngeliat. Berat kita untuk ikhlas. Nah, silakan dilanjutkan ayat yang kedua. Dibaca di surat Al-Hadid ya. Dibaca di surat Al-Hadid ya, ayat 4. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Subhanallah. Nih, kita lihat Allah Jalla Jalaluh menjelaskan bahwasanya Allah bersama kita. Dia yang menciptakan langit, bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa alal arsh. Allah sebutkan. Thumma stawa alal arsh. Allah beristiwa di atas arshnya. Tinggi di atas sana. Tapi Allah tahu dengan segala sesuatu yang terjadi. Apa yang masuk ke bumi. Apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit. Apa yang naik ke langit. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Ini ayat menjelaskan tentang kebesaran Allah. Tentang ketinggian Allah di atas arasy-Nya. Tapi dia bersama kita. Agar kita senantiasa merasa diawasi sama Allah. Allah tuh bersama kita. Tapi bukan berarti zat Allah ada bersama kita. La. Kenapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tuh maha besar, jamaah. Allah lebih besar dari segala-galanya. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana kebersamaan Allah dengan kondisi dia yang berada di atas. Dia bukan di mana-mana, ilmunya di mana-mana. Dia tahu dengan segala sesuatu. Dia hadir mengawasi segala sesuatu. Dan Allah yang mengatakan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ini Allah yang mengatakan. Kita mengambil akidah kita dari Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang mengatakan, kita jalan terus tuh, dan bulan bersama kita. Bintang-bintang bersama kita. Terus kita jalan. Apakah ucapan bersama kita? Orang mengatakan kita berjalan bersama rembulan dan bintang-bintang. Bintang di langit, di atas itu. Bulan pun di atas itu. Apakah kemudian orang mengatakan gimana bersamamu? Kan dia di atas. Itulah, dia senantiasa hadir dan mengawasi. Itu kebersamaan. Dan berbicara tentang kebersamaan Allah Jalla Jalla bersama makhluknya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ada kebersamaan Allah yang merupakan kebersamaan dengan semua makhluk. Mengawasi semua makhluk. Siapapun dia. Yang beriman dan yang kafir. Allah mengawasi mereka. Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mendengar apa yang mereka ucapkan. Mencatat apa yang mereka amalkan. Itu kebersamaan Allah Jalla Jalaluh. Bersama semua makhluk. Bersama mereka memberikan rizki. Semua dikasih rizki sama Allah Jalla Jalaluh. Yang mukmin, yang kafir. Tapi kebersamaan Allah Jalla Jalaluh ada kebersamaan yang khusus. Yaitu kebersamaannya dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 128. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 128. Masya Allah. Tuh. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa. Apa maknanya Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa? Tidak mengawasin mereka. Allah bersama mereka. Mereka senantiasa diawasin. Tapi ada kekhususan Allah. Kekhususan kebersamaan Allah. Itu dengan memberikan pertolongan. Memberikan bantuan kepada mereka. Penjagaan kepada mereka. Bersama siapa? Dengan orang-orang yang bertakwa. Siapa tuh orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah.
taat kepada perintahnya, senantiasa mengingat Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini syaratnya. Ketika umat Islam bersama Allah, siapa yang bakal mengalahkan mereka? Kalau kita melihat kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, saudara-saudara kita di Palestina yang tidak berdaya, bukan hanya di Palestina, di berbagai penjuru dunia, tidak berdaya menghadapi agresi orang-orang Yahudi, Zionisme. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, saudara-saudara kita yang di Suria? Kok Allah nggak bantuin mereka? Bukankah Allah sebutkan innallaha ma'alladzina taqaw? Nih, Allah itu beserta, bersama siapa? Orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada waktu perang Uhud, di awal perang Uhud, Allah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Setelah kemenangan itu diberikan, muncul kemaksiatan dari mereka. Sebagian sahabat Nabi yang berada di bukit Jabal Rumah itu turun. Padahal mereka sudah menerima order bahwasanya menang atau kalah kalian tetap di atas bukit. Turun mereka. Ketika mereka turun, Allah tidak bersama mereka. Allah lepas mereka. Dan mereka pun kalah. Rasul SAW terluka. 70 sahabat Nabi tewas. Hamzah paman Rasul SAW yang dicintain ama beliau tewas terbunuh dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak bersama Allah. Allah tidak bersama mereka. Maka berkaitan dengan kebersamaan yang khusus ini, kita yang perlu melihat apakah pantas Allah membantu kita. Mungkin nggak pantas. Antum, ya kita berusaha untuk bercermin jamaah. Kita bercermin kehinaan yang menimpa umat Islam ini. Allah mengatakan iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian, nggak ada. Umat Islam berapa jumlahnya? 1,6 miliar. Sisanya 6 miliar lebih mungkin. Mereka non-muslim. Kalau Allah bersama umat Islam, nggak bakalan mereka bisa mengalahkan umat Islam. Yang jadi masalah, Allah nggak bersama kita. Karena udah disebutkan. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang muhsin. Derajat ihsan, nanti kita akan bahas di hadis Jibril alaihissalam. Ihsan itu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Artinya penuh harap, penuh cinta sama Allah. Bicara bukan takut, tapi bicara cinta. Ini tingkatan ihsan yang paling agung. Kalau nggak bisa, fa in lam takun tara fa innahu yara. Maka hadirkan di dirimu kalau Allah senantiasa mengawasimu. Yang pertama adalah ibadah orang yang penuh harap kepada Allah. Yang kedua orang yang takut. Itu masuk derajat ihsan. Ketika kita tidak sampai derajat ini, ya tadi yang di surat An-Nahl ini disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, Allah nggak akan bersama kita. Apapun yang kita bicarakan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam, caranya cuma satu, kembali kepada Allah. Dan jujur dari hati. Dengan ilmu yang dipelajarin. Gimana sih supaya Allah bersama kita? Ya kita harus bantuin saudara-saudara kita. Nah, kita bantuin saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi antum bantuin diri antum sendiri. Antum masih makan riba. Antum masih terjerat dengan riba.
Gimana antum mau bantuin orang lain sedangkan Allah mengumumkan perang sama antum? Gimana itu akan terjadi? Berkoar mau bantu umat Islam, tapi engkau mengumumkan perang sama Allah gara-gara apa? Gara-gara makan riba. Maka nggak nyambung gitu jamaah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita umat Islam di Palestina? Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama tadi, jadilah orang yang sampai tingkatan ihsan. Lihat apakah ada haram yang kau makan. Apakah kau masih menipu, berdusta, berdurhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim. Kalau itu masih kau lakukan, perbaikin yang itu. Karena adanya satu orang dalam pasukan umat Islam yang mereka durhaka kepada Allah, kadangkala balaknya di sini bukan dari luar. Bukan dari musuh yang kuat, bukan dari dalam nih. Ada ulat yang merusak dari dalam. Ini yang diperbaiki. Allah janji. Allah janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Baik, ayat yang ketiga. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihim shay'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Masya Allah. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nggak yang di bumi, nggak yang di langit. Allah terangkan secara detail tentang ilmu Allah ini di surat Al-An'am ayat 59. Coba dibaca di surah Al-An'am ayat 59. Supaya kita benar-benar tahu dengan ilmu Allah yang begitu luasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Nah, lanjut. Nah, Dan belum pada selesai. sisi Allah lah dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Semuanya udah ada catatan. Bahwasanya daun-daunan yang jatuh itu Allah tahu berapa jumlahnya tiap hari. Allah sekarang nih udah masuk musim kemarau di negeri kita. Anak kemarin melewat sebuah gunung, itu lihat daun-daunan kering jatuh semuanya. Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, akan jadi apa dia tuh Allah tahu. Kadang-kala jatuh diambil oleh pedagang, dibawa ke pasar dijual. Kemudian oleh pembeli di pasar dibawa pulang. Nanti akan kemana Allah tahu.
kemudian habbah, biji-bijian, fi dhulumatil ard, di kegelapan bumi. Para ulama menjelaskan nih kalau ada satu biji yang ada di lumpur lautan, dia berada di kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Yang pertama, kegelapan lumpur tersebut. Kegelapan dan keruhnya air laut. Kegelapan malam hari. Kegelapan awan hitam yang datang. Dan kegelapan hujan yang turun kadangkala. Allah tahu itu jemaah. Maka innallaha la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Nggak ada yang tersembunyi. Kita banyak melakukan dosa tersembunyi. Nggak ada yang tahu. Hanya kita sama Allah, tapi Allah tahu. Oleh karena itu nanti di hari kiamat, ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipaparkan, disuguhkan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Allah katakan nggak ada. Mulai dibagikan kitab. Ada yang dapat dengan tangan kanannya, ada yang dapat dengan tangan kirinya. Semuanya udah dicatat. Dan sekarang nih, masalah pengawasan Allah, mungkin kita bisa belajar dari CCTV yang ada. Apabila ada CCTV, itu polisi akan gampang menangkap pelakunya. Tapi kalau tidak ada CCTV, ternyata dilihat di depan nggak ada CCTV, rumah sebagian nggak ada CCTV, mereka susah. Karena manusia memang terbatas. Ilmu dia terbatas, kemampuan dia terbatas. Tapi Allah Jalla Jalaluh, dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang belum terjadi? Kita nih entar malam abis maghrib mau ngapain? Belum terjadi tuh. Allah tuh udah tahu. Nanti kejadiannya gimana? Allah sudah tahu. Allahu Akbar. Ya Allah ya. Kita kalau menghadirkan hal ini, kita akan takut sama Allah. Apa yang baru terbetik di hati kita? Mungkin kita bisik-bisik. Nggak ada yang melihat. Tapi Allah melihatnya dan mengetahuinya. Baik, ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Nah, ini mungkin dibaca dari Qur'annya. Dibaca dari ayat ke-6 di surat Al-Fajr. Ini berkaitan dengan Allah benar-benar mengawasi. Kenapa Allah katakan ini? Silakan dibaca. Al-Fajr 6 ya Ustaz? Iya, dari ayat 6 sampai ayat ke-14 ini. Oh, enggak apa-apa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabu sahra bil wad wa fir'auna dhil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ini kemana? Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negara-negara lain. Kemudian, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allahu Akbar. Tuh, semuanya diawasi. Makanya kalau kita berbuat kezaliman, kita melakukan sebuah pengkhianatan, Allah ngawasin kita. Dan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi. Yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas. Tinggal tunggu waktu. Bangkai itu serapi apa dibungkus bakal tercium juga. Karena ada yang mengawasi. Allah suruh kita melihat apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka itu sombong dengan kekuatan dan kesuksesan mereka. Mereka bisa membangun kota-kota yang tadi disebutkan yang belum pernah ada di kota lain. Yang penuh dengan tiang-tiang. Sampai dikenal kota mereka 1000 tiang. Mereka mengatakan, Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih hebat dari kita? Muncul ucapan tersebut. Apa kata Allah? Di surat Fussilat ayat 15. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apa mereka nggak mikir? Yang menciptakan mereka siapa? Kan Allah. Berarti Allah kan lebih kuat daripada mereka. Tapi mereka kesombongan kadang-kala membuat orang jadi buta dengan kelemahan mereka. Apa yang Allah kirim kepada mereka? Allah kirim hujan sama mereka. Allah kirim angin sama mereka. Hancur mereka. Subhanallah jemaah. Kita ini kadang-kala ada perasaan sombong. Perasaan lebih hebat, lebih kuat. Lihatlah kepada dirimu. Engkau tidak akan lebih tinggi daripada tiang listrik yang ada. Jangan bicara gunung. Pantaskah kau sombong? Engkau berdiri di tiang listrik, oh cuma kecil sekali. Lalu orang mau sombong. Kemudian tentang kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana kedurhakaan mereka. Mereka bersepakat di malam hari. Berkumpul untuk menyembelih onta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Mereka berkumpul nih. Padahal Nabi Saleh sudah mengatakan naqatallahi wa suqyaha. Diingatkan itu onta, ingat ontanya Allah, jaga minuman dia, jangan diganggu. Mereka tetap akhirnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Habis mereka. Yang mereka bikin gunung-gunung dipahat sama mereka, enggak tersisa sedikit pun dari mereka. Allah ngawasin mereka walaupun bersepakat di malam hari. Berkonspirasi tanpa ada yang mengetahui. Tapi Allah bersama mereka melihat, mendengarkan, mencatat. Semuanya mereka kerjakan. Fir'aun yang begitu zalimnya. Bayi-bayi laki-laki disembelih sama dia. Yang perempuan dibiarkan hidup kemudian diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Bani Israel. Allah menceritakan tentang kesombongan dia. Ibn Li Sarhan mengatakan kepada Haman, bangunkan buat aku bangunan yang tinggi. La'alli ablu di surat Ghafir. Coba dibaca di surat Ghafir ayat 36 dari ayat 35. Ayat 35 sampai 37. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Nah. Kenapa? Sampai berapa? وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي نعم. sudah. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Allahu Akbar. Itu Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Bagaimana matinya Fir'aun dan bala tentaranya yang sombong, yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Mati dengan air. Subhanallah. Kesombongan mereka menutupi hati mereka. Ketika Bani Israel melewatin jalan-jalan yang 12 di lautan tersebut. 12 jalan dibikin mereka jalan. Nggak mikir sama sekali tentang kebesaran Allah. Jadi tutup hati. Ini kok bisa seperti ini lautan? Seharusnya mereka beriman. Tapi memang berat ya. Kesombongan ini menutup. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Meremehkan orang. Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun masuk Islam. Karena melihat kebesaran Allah. Fir'aun yang ngundang tukang sihir. Ternyata tukang sihirnya masuk Islam. Melihat kebesaran Allah. Apa yang dilakukan Fir'aun? Dia mengancam tukang sihir tersebut. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Mau dipotong-potong, mau dicincang tukang sihirnya. Kaki tangannya mau dipotong-potong. Mau disalib mereka. Bukannya malah beriman. Maka ingat. Bahwasanya inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasi. Apa yang akan dilakukan manusia dengan kesombongannya. Mau bangun apa engkau? Allah ngawasi. Maka di sini seorang hamba menghadirkan hal itu pada dirinya. Baik, ayat yang terakhir. Silakan dibaca. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang hiana dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allahu Akbar. Ini surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ya. Surat Mu'min ini memiliki nama lain surat Ghafir. Baik. Kadangkala kita memandang sesuatu, apalagi sekarang nih, dengan adanya kacamata. Dengan adanya kacamata hitam nih. Orang kadangkala lagi duduk ya,
seakan-akan dia sedang memandang ke depan. Padahal matanya sedang melirik ke samping. Allah tahu. Mungkin kau merasa orang-orang gak ada yang tahu apa yang sedang kau pandang. Ada orang yang memandang kemaksiatan dengan penuh kebencian. Dia lihat kemaksiatan tersebut. Matanya melihat. Tapi ada orang yang sama memandang sebuah perbuatan dosa yang dilakukan. Tapi tidak ada kebencian di hatinya. Allah tahu. Dengan pengkhianatan mata tersebut. Wa ma tukhfi sudur. Dan apa yang disembunyikan dalam hati. Subhanallah jemaah. Kita kadang-kala punya sohib. Yang kau ngelihat mata dia memandang kita seakan-akan dia orang baik. Tapi ternyata dia menyimpan sesuatu di hatinya. Menginginkan keburukan buat kita. Allah tahu. Kadang-kala kita datang nih, ketawa, senyum, ya ahlan wa sahlan, kaif hal, asak, bekhair, macam-macam. Padahal dia menyembunyikan sesuatu keburukan di hatinya. Kita gak perlu khawatir. Kenapa Allah tahu? Dan kita pun hati-hati. Allah tahu dengan apa yang antum sembunyikan. Pengkhianatan mata dengan apa yang di hati Allah tahu. Ada sebuah doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Atau juga diriwayatkan kepada Nabi kita alaihissalam bahwa Nabi berlindung dari 5 perkara. Salah satunya adalah wa min khalilin makirin. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sahabat yang bermakar. Yang menginginkan keburukan buat kita. Sahabat Khalil ini sampai tingkatan kekasih. Artinya orang yang sangat dekat banget sama kita. Tapi ternyata dia itu bermakar buat kita. Menginginkan keburukan buat kita. Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya melihat aku dengan pandangan yang biasa seakan-akan penuh dengan cinta. Tapi hatinya menyimpan sesuatu di dirinya. In ra'a hasanatan dafanha. Kalau dia melihat kebaikan aku lakukan, dia sembunyikan. Tapi kalau dia melihat aku melakukan keburukan, dia sebarkan. Ada yang seperti itu. Hati-hati jemaah, hati-hati. Allah tuh tahu apa maksudmu. Jadi ini ayat-ayat yang berkaitan dengan pengawasan Allah Jalla Jalla. Banyak sekali. Bahkan nama-nama Allah yang alim. Nama Allah Al-Alim. Allah tuh yang maha mengetahui. Al-Basir. Al-Muhit. As-Sami. Apalagi. Ar-Raqib ya. Itu nama-nama yang menunjukkan kalau Allah tuh mengawasin kita. Sehingga salah satu cara supaya kita sampai tingkat ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yang senantiasa menghadirkan pengawasan Allah. Apalagi ini Ramadan nih. Orang yang puasa. Orang puasa tuh termasuk ibadah yang gak bisa pamer sebenarnya. Karena puasa itu tidak melakukan amalan sesuatu. Puasa itu meninggalkan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu kelihatan sama orang. Orang sholat kelihatan ada gerakannya. Orang sedekah kelihatan dia memberikan sesuatu. Tapi orang yang puasa enggak. Dia enggak melakukan apa-apa. Ini yang menyebabkan puasa itu amalan yang tersembunyi. Sehingga Allah sendiri yang memberikan pahala khusus buat dia. Sehingga kalau ada orang yang riak dengan puasanya, maka sangat konyol sekali. Karena sejatinya ibadah puasa itu ibadah yang tersembunyi. Istrinya mungkin nggak tahu dia sedang puasa. Pagi berangkat kerja, bang nggak sarapan bang, aduh gampang lah nanti. Berangkat ke tempat kerjanya. Pulang sore, mungkin orang di tempat ini berpikir nih orang sedang puasa nih. Bukan sedang nggak tahu mereka sedang puasa. Mungkin dia sudah makan di luar, di kantin atau di mana. Pulang kerja mau maghrib sampai rumah. Dia bikinkan teh deh atau apa. Dia minum. Teh itu jadi berbuka dia. Nggak ada yang tahu cuma Allah Jalla Jalla. Maka di sini ibadah puasa adalah ibadah yang mengatih kita untuk menghadirkan muraqabatullah. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi. Wasi illa kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li. Semua amalan anak Adam tuh hitungannya untuk dia. Sudah ada hitungannya. Udah disebutkan. 1 jadi 10, 10 jadi 700. Kecuali puasa. Fa innahu li.
Puasa itu untuk aku, milikku. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan kasih pahala. Hitungannya ada di sisi Allah. Kenapa? Fa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarbahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum syahwatnya karena aku. Maka inilah sebuah keutamaan puasa ya. Paling enggak kita bisa melatih diri kita untuk senantiasa diawasi Allah. Ketika di kamar, kita bisa ambil air minum. Kunci kamar, ambil air minum. Bisa melakukan itu. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tahu kita berpuasa untuk Allah dan Allah mengawasin kita. Barakallahu fikum. Tapi mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ayat-ayat di babul muraqabah. Mungkin kita akan masuk di pembahasan tentang hadis-hadis tentang muraqabah ini di perjumpaan yang akan datang. Kiranya ada pertanyaan, tafadhalu. Ya Ustaz, saya ada pertanyaan ini. Di zaman sekarang ini bagaimana caranya berbaiat Ustaz, sehubungan dengan bab kejujuran tadi. Lalu juga apakah bersumpah di atas Al-Quran itu ada tuntunannya Ustaz? Iya. Ya, berkaitan dengan baiat. Baiat itu sebenarnya adalah sebuah janji suci kepada pemimpin. Sebagaimana baiatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Baiatnya para sahabat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Baiat itu bisa berupa berjabatan tangan secara langsung. Tapi bisa jadi yang terjadi seperti di Arab Saudi contohnya umpamanya. Mereka biasanya pemimpin-pemimpin qabilah. Ketika raja berganti, pemimpin-pemimpin qabilah yang datang mewakili kaumnya. Dia berbaiat atas kaumnya untuk taat dan patuh. Sedangkan seperti kita umpamanya, mungkin teman-teman yang di Oman, seperti itu pula. Jadi caranya biasanya pemimpin-pemimpin qabilah-qabilah yang ada di Oman itu berbaiat kepada Sultan Qabus ya. Mereka datang ke sana berbaiat, menyatakan kesetiaannya, loyalitasnya kepada pemerintahan yang ada. Seperti itu model baiat yang ada. Adapun kita orang Indonesia kepada pemerintahan kita yang ada. Walaupun tidak dengan salaman, tapi kita menyatakan bahwasanya dia adalah pemimpin yang sah, ya kita taat dan nurut kepada beliau. Berkaitan dengan sumpah dengan Al-Quranul Karim. Jadi memang bolehkah kita sumpah dengan mushaf? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena kita diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah Jalla Jalaluh. Dan dengan sifat-sifat Allah. Maka sebagian memperbolehkan bersumpah dengan Al-Quran bukan dengan mushafnya. Tapi dengan Al-Qurannya sebagai kalamullah. Jadi bersumpah itu dengan kalamullahnya. Itu diperbolehkan. Walaupun sebenarnya tetap bersumpah yang mereka ingin sumpahnya supaya lebih meyakinkan lah. Padahal enggak juga. Kita lihat yang disumpah-sumpah dengan Quran. Banyak akhirnya masuk ke penjara KPK juga. Maka sebenarnya bukan itunya yang perlu ditumbuhkan di hati kita. Setiap muslim itu memang berjanji bersumpah dengan nama Allah untuk berbuat kebaikan. Maka kalau dikatakan bersumpah dengan Al-Quranul Karim tadi yang disampaikan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat mungkin membolehkan dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah. Sebagai kalamullah sehingga boleh orang bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ustadz, pertanyaan tentang orang yang meninggal di jalan Allah. Apakah orang yang meninggal di jalan Allah itu harus dengan cara berperang, Ustadz? Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalau kita melihat daftar dari penerima zakat atau mustahik itu ada tercantum fisabilillah. Artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Apakah kita memberikannya kepada orang-orang yang akan berperang atau gimana, Ustadz? Nah, barakallahu fiik, ya, pertanyaan yang menarik sekali nih jemaah berkait dengan fisabilillah. Jadi
Kalau berkaitan dengan jihad fisabilillah, maka yang dimaksud adalah berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Itu yang namanya fisabilillah. Tapi fisabilillah itu secara arti bahasa adalah di jalan Allah. Orang sedekah ke masjid masuk fisabilillah. Orang memberikan fakir miskin, anak-anak yang sekolah, para penuntut ilmu kita memberi kepada mereka, itu fisabilillah. Kalau dikatakan bagaimana dengan orang penuntut ilmu yang kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Contohnya nih jamaah yang sekarang datang kajian. Dia keluar dari rumahnya menuntut ilmu. Dia datang, maka dia berada di fisabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Begitu pula anak-anak yang belajar ke pesantren umpamanya. Ada yang belajar kuliah di tempat yang jauh, belajar agama dia di sana. Dia itu fisabilillah sampai dia pulang. Namun memang istilah fisabilillah di beberapa tempat itu lebih kepada jihad, yaitu perang di jalan Allah. Jadi dikatakan fisabilillah di ayat tentang zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, yang di surat At-Taubah tentang 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Salah satunya adalah fisabilillah. Semua yang disebutkan di ayat tadi, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa fir riqab, itu wal gharib. Ayat-ayat yang berkaitan dengan mereka yang berhak mendapatkan zakat, semuanya itu sebenarnya di jalan Allah kita membantu mereka. Tapi dikhususkan fisabilillah adalah untuk jihad di jalan Allah. Maka di sini para ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat bahwasanya fisabilillah yang dimaksud di ayat ini adalah berjihad di jalan Allah. Bolehkah zakat untuk membangun masjid? Bolehkah zakat untuk membangun madrasah? Bolehkah zakat untuk membangun jembatan? Yang semua adalah amal-amal kebaikan. Semuanya di jalan Allah Jalla Jalla. Tapi ayat ini khusus tentang jihad. Maka zakat itu diberikan di masa Nabi SAW. Zakat-zakat para sahabat itu, onta apa itu digunakan untuk berperang di jalan Allah. Untuk beli persenjataan pada waktu itu. Untuk beli baju perang. Untuk beli bekal. Untuk memberangkatkan mereka yang mau berjihad di jalan Allah. Betul, itu memang salah satu tempat untuk zakat ya. Adalah fisabilillah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bolehlah untuk bangun masjid kalau memang masjidnya nggak ada harta lagi. Artinya nggak ada duit kecuali duit zakat. Maka ketika itu sebagian ulama berpendapat kalau memang tidak ada lagi, mungkin boleh digunakan untuk membangun masjid. Tapi tetap pendapat yang lebih kuat, fisabilillah dalam ayat tersebut adalah berperang di jalan Allah. Barakallahu fikum. Nah. Iya Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Oman. Ada suatu kasus. Ini suami membelikan anggota keluarga suatu barang tersier atau mewah. Mungkin untuk keluarga sang suami. Lalu suami tersebut minta izin kepada istrinya. Tapi sepertinya istrinya sebenarnya tidak ikhlas. Hanya untuk menghindari konflik saja, si istri menyetujui untuk membeli barang yang sifatnya barang tersier tersebut. Walaupun hatinya tidak ridho, apakah tindakan istri tersebut dibenarkan Ustaz? Nah, jadi subhanallah jamaah. Berkaitan dengan hubungan suami istri, kita harus paham dengan posisi kita masing-masing. Kita paham dengan hak dan kewajiban. Kalau tadi seorang suami kadang-kala membelikan sesuatu, sejatinya suami kalau mau beli sesuatu itu tidak perlu minta izin sama istrinya. Apabila dia menggunakan uang dia. Tapi sebagian suami ingin menjalin hubungan yang lebih baik sama istrinya. Sehingga ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia musyawarah sama istrinya, aku mau belikan ini buat keluarga, buat kakak mungkin, buat abahnya, buat siapapun dia ingin membeli sesuatu. Maka tugas istri pada waktu itu, dia kalau memang yang dilakukan suaminya baik, maka dukung. Dan itu duit-duitnya dia. Kadang-kala berat menerima. Sebagian istri mengatakan, ya Allah, anak gak pernah dikasih kayak gitu sama suaminya. Masa suami anak kasih dia?
Ada perasaan seperti itu kadang-kadang di diri istri umpamanya. Tapi udah, terima hal itu. Terima hal itu, ya bang, mudah-mudahan jadi baiknya. Dan ketahuilah bahwasanya apabila suami melakukan itu lillahi ta'ala, Allah akan kasih ganti. Tapi kalau yang dilakukan suami sia-sia umpamanya, satu hal yang kurang berguna, mungkin sang istri bisa memberikan pendapat dia sambil mengatakan, bang kalau pendapatku sih mungkin lebih baik dibelikan ini, tapi itu terserah sama abang lah, kan abang yang punya duit. Seperti itu. Jadi bisa memberikan masukan dia. Tapi kalau suami sudah memutuskan sesuatu, selesai sudah. Karena apa? Karena duitnya dia. Ini perbedaan suami sama istri. Istri pun sebenarnya pendapat yang lebih rajih. Ketika istri mau belanja sesuatu untuk diri dia dengan uang dia tidak wajib bermusyawarah dengan suaminya. Tapi menjadi sesuatu yang lebih indah ketika sang istri meminta izin kepada suaminya untuk beli sesuatu. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat istri nggak boleh menggunakan uangnya kecuali dengan izin suaminya umpamanya. Maka sikap istri yang lebih utama sebenarnya memberikan masukan kalau memang yang dilakukan suami kurang baik. Tapi kalau yang dilakukan suami baik, ya udah biarin dan dukung dia. Ketika umpamanya engkau merasa tidak diberikan hakmu, suami lebih perhatian sama orang lain, maka pada saat itu ingat Allah tuh ngelihat kondisi tersebut. Minta hakmu kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah akan kasih jauh lebih bagus daripada yang diberikan suami kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, mungkin cukup dari Oman. Tafadhol Prabu Muli. Jazakallah khair atas kesempatannya untuk Prabu Muli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada pertanyaan, kalau misalkan kita untuk berlalu lintas di jalan raya, itu kan ada peraturan dari pemerintah atau dari kepolisian kan harap mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila kita melanggar peraturan lalu lintas, apakah itu merupakan sikap yang kita tidak muraqabah atau jadi melanggar peraturan itu? Nah, Masya Allah. Benar jemaah, kita ini kan diperintahkan untuk taat. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ulil amr. Dan pemerintah yang ada. Jadi selama aturan yang dibikin pemerintah itu untuk kebaikan kita, maka taati. Walaupun anak kadang-kala sering ditegur sama teman-teman. Ustadz kok nggak pakai helm? Anak mau deket sini kan nggak apa-apa sama polisinya memang nggak pakai helm. Jadi ada daerah-daerah yang memang wajib pakai helm. Kalau di dalam gang umpamanya orang yang jaraknya dekat ya, yang memang tidak membutuhkan pakai helm dan memang secara aturan termasuk yang ditoleransi umpamanya, berarti kita nggak ada masalah melanggar dalam artian dalam batasan yang memang ditoleransi umpamanya. Tapi ada peraturan yang memang harus jemaah. Seperti orang yang umpamanya motong lampu merah, mutus lampu merah dia. Itu sangat berbahaya sekali. Dan dia membahayakan nyawa orang lain. Selain dia durhaka kepada pemerintah yang ada, tidak mentaati aturan pemerintah pada waktu itu, maka dia termasuk melakukan dosa pada waktu itu. Maka aturan-aturan yang dibikin itu yang untuk kebaikan ya kita perlu menghadirkan. Dan kita lihat, umpamanya berkaitan dengan sabuk ya, sabuk pengaman. Kadang-kadang kalau sudah ada razia semua sibuk dengan sabuknya. Ketika nggak ada razia, dia nggak pakai sabuk pengaman karena memang nggak ada yang ngawasin. Di sini dia lebih takut kepada pengawasan manusia kadang-kadang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan kedua, Ustadz, kami ini suka sering mendengar kajian Ustadz video-video pendek ya. Itu ada backsoundnya kayak musik-musik gitu Ustadz. Itu kita mendengarkan itu di satu sisi kami ingin mendengarkan kajiannya Ustadz, tapi di sisi lain backsoundnya itu musik-musiknya itu bagaimana itu Ustadz? Subhanallah. Iya betul ini sekarang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya jemaah.
Jadi bukan hanya video ana, bahkan video masyayikh pun ya. Syekh-syekh di Medina, syekh-syekh yang ada di Saudi itu dipotong-potong sama mereka. Kemudian mereka kasih arti sambil dikasih backsound yang musik, yang macam-macam ya. Ini termasuk tidak amanat. Mereka juga tidak minta izin kepada ustadznya. Maka seharusnya mungkin lebih baik jangan didengerin yang seperti itu. Artinya kan sebenarnya videonya ustadz ada yang nggak pakai itu. Cuma ada orang-orang yang motong-motong kemudian dia memasukkan tadi musik-musik ke dalam ceramah ustadz ya. Maka lebih baik jangan dengerin yang aslinya. Karena insya Allah yang aslinya sebenarnya nggak pakai backsound tadi. Yang kalau backsoundnya itu suara burung, backsoundnya itu adalah suara ombak, suaranya apa yang memang suara-suara itu suara-suara alami nggak ada masalah. Tapi kalau sudah suara musik maka mungkin jangan dengarkan pakai yang aslinya yang belum dimasukin seperti itu. Dan ini termasuk amanah dalam menyebarkan media. Para ustadz seharusnya mereka meminta izin terlebih dahulu, meminta keridhaan ustadz. Ustadz suka videonya tersebar, orang-orang mendengarkan, mengambil manfaat, tapi jangan sampai dirubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita punya niat baik untuk menolong seseorang Ustadz, tapi orang terdekatnya tuh merasa kurang suka gitu dengan kita kayak gitu karena tidak akrab atau ada sesuatu. Itu gimana Ustadz? Apa kita harus tetap bantu atau gimana Ustadz? Nah, subhanallah jamaah. Ya berkaitan dengan kita kadang-kala mau berbuat baik tapi ternyata nanti menimbulkan masalah. Maka kita carilah cara bagaimana berbuat baik sama orang itu tanpa menimbulkan masalah. Gimana caranya? Mungkin caranya kita mau bantu fulan, kalau ana yang bantu bermasalah, maka cari orang lain. Mami kita mau bantu duit nih, ini antum yang ngasih, bilang dari orang lah, jangan bilang dari ana. Soalnya kalau dari ana nanti jadi masalah. Itu mungkin terjadi seperti itu. Kadang-kala ada orang yang karena kebencian kita kirim sesuatu kepada dia malah dibuang. Karena tahu siapa yang kirim fulan, enggak mau. Tapi kalau orang lain diterima, berarti kan kebencian dia sama kita. Sedangkan kita mau berbuat baik sama dia lillahi ta'ala. Maka cari cara berbuat baik yang dia mendapatkan kebaikan kita tanpa tahu, tanpa mengetahui kalau kita yang telah berbuat tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, soalnya udah azan di sini jemaah. Syukran Ustadz, itu aja mungkin. Alhamdulillah. Baik kalau itu. Barakallahu fiik. Mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.